dimulai pada tanggal 9 Oktober 1899, di mana kita melihat sebuah kapal bernama Kerberos yang sedang berlayar membelah lautan dari Inggris menuju New York City. Di dalam kapal mewah ini ada seorang wanita bernama Maura Franklin yang merupakan seorang ilmuwan pakar sains otak. Malam itu, Maura mengalami mimpi buruk yang aneh. Ia bermimpi berada di sebuah tempat. Lalu, siluet hitam yang diduga ayah Maura datang menemuinya. Maura tak bisa mengendalikan diri dan langsung berteriak histeris, menuduh bahwa semua yang terjadi pada Prometheus adalah kesalahan ayahnya. Dan tepat di momen kejutan itulah, Maura langsung tersentak terbangun dari tidurnya. Sebenarnya, sebelum pelayaran Kerberos ini, ada kapal lain bernama Prometheus yang melewati rute yang sama. Namun, 4 bulan yang lalu, kapal tersebut tiba-tiba menghilang secara misterius bersama seluruh penumpangnya. Juga, berita hilangnya Prometheus pun langsung menjadi peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Sebab di dalam kapal tersebut terdapat banyak orang penting dan berpengaruh. Meskipun kejadian yang dialami Maura barusan hanyalah sebuah mimpi, ia merasa ada kenyataan mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Sehari sebelum berlayar, saudara laki-laki Maura sempat mengirimkan sebuah tiket dari New York, memintanya untuk menyusul ke sana. Kapal Kerberos ini sendiri membawa sekitar 1.500 penumpang, tetapi seluruh areanya dibagi ketat berdasarkan kelas sosial. Ada kelas pekerja, kelas bawah, dan kelas atas. Dan Maura terlihat berada di kelas atas, yang mana aturan di kapal tersebut melarang keras semua penumpang dari kelas di bawah untuk masuk ke area kelas atas. Di kelas atas ini ada beberapa penumpang lain yang bersama Maura. Di antaranya adalah sepasang pengantin baru yang raut wajahnya sama sekali tak memperlihatkan kebahagiaan, serta seorang gadis Jepang yang dibawa oleh majikannya dengan tujuan untuk dijual setelah tiba di New York nanti. Hingga ketegangan mulai terjadi saat semua orang sedang menikmati makan siang. Tiba-tiba, seorang pemuda dari kelas bawah bernama Crester menerobos ke dalam ruangan tersebut secara nekat. Petugas keamanan pun dengan sigap langsung meringkusnya, tetapi sambil menangis histeris. Crester berteriak bahwa kakaknya yang sedang hamil membutuhkan pertolongan dokter karena kondisinya sangat memburuk. Meskipun kapal ini memiliki fasilitas medis, tak ada satupun dokter yang sudi turun ke kelas bawah. Lalu, karena Maura mempelajari ilmu kedokteran, ia memutuskan untuk mengabaikan status sosialnya, lalu pergi menemui Crester untuk membantu persalinan kakaknya. Saat berada di area kelas bawah, Maura tiba-tiba melihat beberapa penglihatan asing yang terasa familiar, tetapi ia tetap tak bisa mengingatnya dengan jelas, yang membuatnya menjadi linglung, memilih untuk segera keluar dari sana. Namun, tepat di pintu keluar, kapten kapal yang bernama Eki langsung menegur Maura dengan tegas, mengingatkannya bahwa penumpang kelas atas dilarang keras menginjakan kaki di dek bawah. Namun, percakapan mereka terhenti ketika anak buah Kapten Eki datang dengan terburu-buru, melaporkan bahwa mereka baru saja menangkap sebuah sinyal darurat. Kapten Eki pun segera turun untuk memeriksa koordinat tersebut, dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa sinyal itu berasal dari Prometheus, kapal yang dinyatakan hilang misterius 4 bulan lalu. Hingga setelah dihitung, posisi Prometheus ternyata hanya berjarak 7 jam perjalanan dari lokasi mereka saat ini. Tanpa membuang waktu, Kapten Eki mengambil keputusan nekat untuk mendatangi tempat tersebut. Ia mengubah seluruh rute pelayaran dan memutar balik arah kemudi menuju Prometheus tanpa memberikan penjelasan apapun kepada para penumpang. Lambat laun, kabar tentang berubahnya arah kapal mulai bocor dan memicu kegemparan. Maura segera menemui Kapten Eki dan mendesak agar ia diizinkan ikut dalam tim penyelamat, karena menurutnya kehadiran seorang dokter akan sangat dibutuhkan di sana. Hingga setelah sedikit perbincangan, Kapten pun akhirnya mengizinkannya. You think the passengers? But if they rationed the food, they could have made it. I just
Notice that we turned the ship. I just wanted I will address the current situation in the dining room in the lounge. Beberapa saat kemudian, Kapten Eki mengumumkan kepada seluruh penumpang bahwa mereka akan mendekati kapal Prometheus untuk mencari korban yang selamat. Pengumuman ini pun langsung menuai protes keras dari para penumpang yang tak ingin perjalanannya tertunda. Known sender who did not ask for help. after 4 months. Nor did they say they were in need of any help. Brother and I and all these people. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan panjang, Kerberos akhirnya tiba di titik koordinat yang dituju. Kapten Eki bersama beberapa kru dan Maura segera menaiki skoci kecil untuk merapat ke lambung Prometheus. Saat melangkah naik ke atas dek, suasana yang mereka dapati benar-benar aneh. Kapal mewah itu kosong melompong tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Dan yang lebih membingungkan lagi, meskipun kapal ini awalnya menampung ribuan orang, mereka tak menemukan satupun jasad di seluruh ruangan. Kapten Eki kemudian bergegas menuju ruang kendali tempat sinyal dikirimkan. Namun, usahanya sia-sia karena mesin pemancar di sana ternyata sudah hancur total. Di tengah kebingungan tersebut, mata Maura tak sengaja melihat seekor laler badak yang sedang berjalan di lantai. Merasa tertarik, Maura terus mengikuti laler itu hingga berhenti di depan sebuah lemari yang terkunci rapat dari luar. Begitu pintu dibuka, mereka mendapati kenyataan aneh. Terdapat seorang bocil yang sedang duduk diam di dalamnya. Anak itu hanya menatap mereka dengan pandangan kosong sambil memegang sebuah benda berbentuk piramida kecil di tangannya. Keberadaan anak ini pun tentu memicu tanda tanya besar bagi kita semua. Jika seluruh penumpang menghilang, bagaimana mungkin bocah ini bisa tertinggal sendirian di sana? Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa anak tersebut kembali ke kapal Kerberos. Namun, tanpa ada yang menyadari, seorang pria asing dari kapal Prometheus diam-diam ikut menyelinap masuk ke kapal mereka. Pria misterius ini juga memegang laler yang sama, dan ia memilih untuk memasuki kamar yang posisinya tepat berada di sebelah kamar Maura. Singkatnya, Maura kini diberi tanggung jawab penuh untuk merawat dan mengawasi bocil misterius tersebut. Keesokan harinya, pria asing yang semalam menyelinap muncul, lalu memperkenalkan diri dengan nama Daniel. Meskipun Maura baru pertama kali bertemu dengan Daniel, entah mengapa Maura merasa sangat familiar dengan sosok Daniel. Saat kembali ke kabin untuk memeriksa si bocil, Maura menyadari sebuah detail mengerikan. Di leher bocah tersebut terdapat sebuah tato berbentuk simbol piramida terbalik, persis sama dengan logo yang tertera di surat kiriman saudara laki-lakinya. Maura pun mencoba menginterogasi anak itu dan menanyakan arti dari piramida yang ia pegang. Namun hasilnya nihil, sebab anak itu tetap membisu dan enggan mengeluarkan suara kepada siapapun. Sementara itu di ruang mesin, rumor mistis mulai menyebar di antara para pekerja. Tak adanya tanda-tanda manusia di Prometheus membuat mereka berspekulasi bahwa hilangnya ribuan nyawa tersebut ada hubungannya dengan anak laki-laki yang baru dibawa. Mereka bahkan menuduh bocah itu adalah jurik jarian atau semacamnya. Tengah situasi yang mulai memanas, Kapten Eki datang untuk memeriksa sisa pasokan batu bara kepada Oleg. Pikirannya pun terganggu jika mesin pemancar di Prometheus sudah hancur. Lalu, siapa sebenarnya yang mengirimkan sinyal darurat ke Kerberos? Hingga tepat saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, Kapten Eki tiba-tiba mendengar suara panggilan anak perempuan yang sudah meninggal.
Kapten Eki pun langsung berjalan turun mengikuti arah suara ke dek bawah. Ia masuk ke sebuah ruangan di mana ia melihat seluruh keluarganya yang telah tiada berada di sana. Nina, Träume sind zurück. du bist nicht echt. Eki pun langsung memeluk putri sulungnya dengan erat. Namun secara mengejutkan seluruh ruangan itu tiba-tiba berubah, memancarkan kobaran api. Juga di detik berikutnya, kesadaran Eki berpindah ke dimensi lain. Di sana, ia melihat seekor laler hijau berjalan masuk ke dalam sebuah terowongan rahasia yang ternyata berujung tepat di bawah tempat tidurnya sendiri di dalam kabin kapten. Melihat ada terowongan aneh di bawah kasurnya, Kapten Eki benar-benar kebingungan. Ditambah lagi, di pintu terowongan tersebut terukir sebuah simbol segitiga dengan garis horizontal di tengahnya. Simbol ini seolah sengaja diletakkan di mana-mana. Ada di logo perusahaan kapal, di leher si bocil, di miniatur atau mainan si bocil, di surat saudara Maura, di kalung Maura, bahkan di anting-anting yang dikenakan oleh Clemens. Didorong oleh rasa frustasi dan kecurigaan yang memuncak, Kapten Eki langsung mendatangi kamar Maura. Ia mencengkram bocil dari Prometheus itu dengan paksa dan membentaknya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kapal tersebut. Melihat tindakan agresif Eki, Maura langsung pasang badan mengusir sang kapten keluar dan menegaskan bahwa kondisi mental kapten sedang tak stabil sehingga butuh istirahat. Di lokasi berbeda, Daniel terlihat melepaskan kumbang hijau miliknya ke area kelas bawah dan entah bagaimana serangga itu menuntun Toph untuk naik ke dek atas. Daniel kemudian menatap Toph sambil mengucapkan kata maaf, sebuah isyarat dingin yang mengindikasikan bahwa ia akan mencelakakan gadis tersebut. I'm so sorry. Bersamaan dengan momen itu, seluruh alat kompas petunjuk arah di kapal pun tiba-tiba berputar liar dan rusak total. Was ist auf der Prometheus passiert? Puncaknya terjadi ketika Kapten Eki kembali membuat pengumuman mengejutkan. Mereka akan mengikat kapal Prometheus ke lambung Kerberos untuk ditarik kembali menuju Eropa. Yang tentu, keputusan ini pun langsung menyulut kemarahan besar para penumpang. Mr. Wilson dengan tegas memprotes dan mengatakan bahwa mayoritas penumpang menuntut agar pelayaran ke New York tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Di sudut lain, beberapa kru kapal mulai memprovokasi yang lain untuk melakukan pemberontakan demi menggulingkan kapten dan menenggelamkan Prometheus yang mereka anggap sebagai kapal terkutuk. Seorang kru bernama Sebastian diam-diam menerima sebuah pesan telegraf rahasia berbentuk simbol segitiga dari seseorang yang misterius, dan kejutan mengerikan kembali terjadi ketika kru kapal menemukan jasad Toph terbujur kaku di atas dek kapal. Kematian misterius ini pun membuat semua orang yakin bahwa teror dari Prometheus telah berpindah ke kapal mereka. Sebelum situasi berubah menjadi pertempuran getih akibat pemberontakan, Kapten Eki dan Maura memutuskan untuk sekali lagi pergi ke kapal Prometheus. Tujuan mereka hanya satu, yaitu memeriksa kemana arah terowongan rahasia yang berada di bawah tempat tidur kabin kapal hantu tersebut. Namun, setelah mereka berhasil merayap masuk ke dalam, kenyataan di luar akal sehat kembali menghadang. Tak ada jalan terusan atau ruang semacamnya, alih-alih struktur kayu sebuah kapal. Tempat tersembunyi itu secara aneh dikelilingi oleh susunan ubin kotak-kotak berwarna hitam pekat di segala sisi. Di tempat lain, memanfaatkan absennya Maura yang sedang pergi, Daniel diam-diam mendatangi anak laki-laki itu di dalam kamarnya. Ternyata Daniel sudah sangat mengenal anak tersebut sejak lama, dan kedatangannya ke kapal ini adalah untuk menjalankan sebuah misi khusus. Lalu, apa sebenarnya misi khusus Daniel ini? Entahlah, pura-pura gak tahu dulu.
Sementara itu, Kapten Eki berhasil menemukan selembar daftar dokumen penting di mana dokumen tersebut berisi nama-nama penumpang yang melakukan perjalanan dengan kapal Prometheus dan dinyatakan hilang 4 bulan lalu. Namun, betapa terkejutnya sang kapten saat melihat nama Maura Franklin ikut tercantum dengan jelas di dalam daftar tersebut. Hal ini pun langsung memicu kecurigaan besar di benak kapten. Logikanya, jika Maura benar-benar berada di kapal yang hilang itu, bagaimana mungkin sekarang ia bisa hidup dan ikut kembali dalam pelayaran Kerberos? Meski begitu, Kapten Eki memilih untuk tetap diam dan tak menanyakan hal tersebut kepada Maura. Lalu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke kapal mereka. Begitu tiba di Kerberos, situasi yang mereka dapati sudah jauh lebih mengerikan sebab para penumpang kelas bawah bersama sebagian kru telah melakukan pemberontakan massal. Alasan mereka logis, mereka telah bersusah payah mengumpulkan uang demi perjalanan ke New York, tetapi sekarang pelayaran justru tertunda dan bahkan sudah ada korban jiwa. Di bawah hasutan rasa takut, masa menuduh bahwa anak laki-laki yang dibawa dari Prometheus adalah pembawa kutukan yang harus segera disingkirkan. Mereka pun menuntut agar bocah itu dilemparkan ke dalam laut. Fit tight. Tight, flick. Maura berusaha keras melindungi anak tersebut dan berteriak menghalangi mereka. Namun hasilnya nihil karena tak ada satupun orang yang mau mendengarkan ucapannya. Hingga akhirnya Ibu Crester merebut paksa anak itu dan langsung melemparkannya ke laut terbuka. Beberapa saat kemudian, Eki menghampiri Maura dan mendesaknya untuk berkata jujur dan menambahkan fakta bahwa Maura sebenarnya tercatat sebagai penumpang dalam pelayaran Prometheus 4 bulan lalu. Mendapati kenyataan tersebut, Maura benar-benar kebingungan karena ia sendiri tak mengingat hal tersebut. I think it's time to tell me the truth. Who are you really? Di tengah perdebatan itu, masalah yang lebih besar menghadang. Mesin kapal Kerberos mendadak mogok total yang membuat posisi kapal terjebak dan hanya berputar-putar di titik yang sama di sekitar Prometheus. Saat semua orang sedang tenggelam dalam kecemasan, tiba-tiba terdengar suara ketukan konstan dari dalam lemari. Saat kemudian, pintu terbuka dan bocil yang baru saja dilemparkan ke laut tadi berjalan keluar dalam kondisi sehat walafiat. Ia pun berjalan perlahan mendekati Maura, lalu memeluknya dengan tangan yang masih memegang sebuah piramida hitam. Kejadian di luar akal sehat ini pun membuat para penumpang semakin yakin bahwa anak tersebut merupakan jurik jarian. Juga situasi di dalam kapal kini terpecah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan, yaitu kubu kapten yang ingin memutar balik arah ke Inggris dan kubu kelas bawah yang nekat ingin tetap melanjutkan perjalanan ke New York. Hingga ketegangan pun semakin memuncak, bahkan wanita hamil yang sempat diobati Maura di awal cerita memilih untuk membelot ke kubu kapten karena menganggap tindakan kelompoknya sudah terlalu brutal. Singkatnya, saat Maura terbangun dari bobot cantiknya dan mengetahui anak itu dikurung, ia tertinggal diam. Maura nekat pergi ke ruang kurungan untuk membebaskannya, yang tentu langkahnya pun langsung dihadang oleh kepungan massa yang menodongkan senjata api ke arahnya. Mereka mengancam akan menjedor jika Maura berani mendekat. Namun karena tekadnya sudah bulat, Maura mengabaikan ancaman tersebut dan tetap melangkah maju untuk membuka kunci pintu. Hingga tepat di momen kritis itu, sebuah peluru melesat cepat ke arah Maura. Daniel berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun secara misterius sebuah keajaiban terjadi. Peluru
Peluru yang melesat tadi mendadak melayang diam di udara yang membuat seluruh manusia di dalam kapal membeku seperti patung. Kecuali Maura dan anak laki-laki tersebut. Bocah itu dengan tenang keluar dari lemari lalu menggandeng tangan Maura untuk membawanya pergi dari sana. Did that thing do this? You tell me what's going on. Stop! Anak itu pun menuntun Maura masuk ke sebuah ruangan yang sepi. Namun Maura yang masih kebingungan langsung melontarkan banyak pertanyaan, mendesak penjelasan tentang bagaimana waktu bisa berhenti dan bagaimana anak itu bisa terus kembali hidup. Namun si bocil sama sekali tak menjawab lewat suara. Ia meraih selembar kertas lalu menuliskan pesan. Aku tak bisa mengatakan apa-apa karena mereka selalu melihat dan mendengarkan kita. Kamu hanya perlu mengikutiku. Yang tanpa pilihan lain, Maura pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah anak tersebut. Bocah itu pun kemudian mengeluarkan seekor kumbang hijau yang sebelumnya dipegang oleh Daniel, dan begitu ia meletakkan serangga tersebut di atas lantai, sebuah portal dimensi secara ajaib terbuka di hadapannya. Maura melangkah masuk ke dalam portal tersebut dan seketika berpindah tempat ke sebuah lingkungan yang ada di dalam potongan ingatannya. Namun begitu ia menoleh, anak laki-laki tadi sudah menghilang dari pandangannya. Di saat yang sama, efek pembekuan waktu di atas kapal Kerberos berakhir dan waktu kembali berjalan normal. Tiba-tiba, sebuah suara frekuensi aneh menyerupai sirene bergema keras di seluruh sudut kapal. Kapten Eki yang menyadari anak itu telah kabur, langsung mendatangi Daniel dengan agresif. Eki menuduh Daniel adalah penumpang gelap yang bekerja sama dengan Maura. Namun sebelum pertikaian mereka berlanjut, Kakak Toph berteriak memperingatkan bahwa mereka harus menghentikan kegilaan ini dan fokus mencari jalan keluar. Suara sirine misterius yang menggema tadi ternyata memiliki efek hipnotis yang sangat kuat, sebab di bawah pengaruh gelombang suara tersebut, para penumpang mulai kehilangan kesadaran mereka. Mereka berjalan bersamaan menuju dek kapal, lalu melompat satu persatu ke dalam laut lepas yang dingin. Daniel yang menyaksikan kengerian tersebut, ia segera berlari turun ke bawah. Namun tak seperti si bocil yang menggunakan laler hijau, Daniel kini terlihat menggunakan remote misterius dan berhasil membuka portalnya. Di sana, Daniel menemukan bocil itu sedang berdiri menanti. Daniel meluapkan kekecewaannya atas tindakan ekstrim yang dilakukan anak tersebut. Namun si anak menjawab bahwa ia berharap pelarian kali ini bisa mengembalikan ingatan Maura yang hilang. Sayangnya, usaha mereka kembali nihil sebab ingatan Maura tetap tak terbuka. Melihat kondisi yang semakin kritis, Daniel harus bergerak cepat memperbaiki sistem sebelum kapal Kerberos benar-benar tenggelam. Ia mengeluarkan sebuah perangkat mekanis canggih miliknya, lalu mulai meretas sistem tekanan uap kapal. Logikanya, jika Daniel tak bisa menyelesaikan peretasan ini tepat waktu, maka seluruh simulasi atau kejadian di kapal ini akan otomatis diatur ulang atau mengalami restart. Dan pertanyaannya untuk kita, apa yang dimaksud dengan kata di restart di sini? Entahlah, pura-pura gak tahu dulu lagi. Akan tetapi Daniel langsung ditakwal dari belakang oleh salah seorang pekerja di bagian mesin tersebut. Di momen inilah terungkap kemampuan alat milik Daniel, di mana ia bisa membuat siapa saja pingsan hanya dengan satu klik pada perangkatnya. Sin pun kembali ke pelacakan Maura. Langkahnya
menuntunnya tiba di sebuah bangunan besar yang persis seperti di dalam mimpinya, yaitu di sebuah rumah sakit jiwa. Hingga saat ia melangkah masuk ke kamar nomor 101, ayahnya yang bernama Henry sudah berdiri menunggu. Tanpa membuang waktu, Henry langsung menangkap Maura kembali, lalu menyuntikkan sebuah cairan berwarna hitam pekat ke lehernya. Kejadian ini seolah-olah merupakan sebuah siklus yang sudah diprogram, di mana setiap kali Maura berhasil melangkah sejauh ini, ia akan selalu ditangkap dan disuntik kembali. You're not asking all the right questions. Di detik berikutnya, Maura tiba-tiba terbangun lagi di dalam tempat tidurnya di kabin kapal Kerberos. Dengan ingatan yang campur aduk, ia pun segera keluar dari kamar dan berpapasan dengan Kapten Eki yang sedang mencari keberadaan anak kecil tadi. Maura pun menjelaskan kepada Kapten bahwa anak itu memegang sebuah piramida misterius yang mempunyai kekuatan untuk menghentikan waktu. Tak hanya itu, Maura juga membeberkan dugaan mengerikan bahwa dalang dibalik semua kegilaan ini adalah ayahnya sendiri, yaitu Henry. Sebab ayahnya adalah seorang ilmuwan yang memiliki obsesi ekstrim terhadap cara kerja otak manusia. Dan Henry sengaja membeli kapal-kapal besar ini hanya sekadar untuk dijadikan laboratorium eksperimen hidup dengan mengorbankan ribuan nyawa penumpang. Maura juga menjelaskan bahwa motivasi Henry membangun semua kegilaan ini sebenarnya berakar dari masa lalu, yaitu orang yang paling berharga di hidup ayahnya adalah ibu Maura. Namun sebelum Maura lahir, kondisi mental ibunya memburuk secara drastis, dan demi mengobati sekaligus mengurung istrinya, Henry akhirnya membangun sebuah rumah sakit jiwa khusus, tempat yang baru saja dikunjungi Maura melalui portal dimensi tadi. Di tengah penjelasan tersebut, sebuah lalat hijau kembali berjalan di dekat mereka. Maura langsung menangkapnya, membuka terowongan rahasia di bawah ranjang, dan portal dimensi itu kembali terbuka, di mana terowongan misterius ini ternyata berfungsi sebagai gerbang penghubung yang mengarah langsung ke dalam memori buruk masa lalu para penumpang. Dan di ujung terowongan, Kapten Eki terkejut saat mendapati dirinya berdiri di depan rumah lamanya yang telah hangus terbakar, tempat di mana anak dan istrinya tewas 2 tahun lalu. How is this possible? We're on a ship. This isn't the only one. Sementara itu di pusat kendali, aksi peretasan yang dilakukan Daniel akhirnya berhasil mematikan gelombang suara hipnotis yang mengerikan tersebut. Namun semuanya sudah terlambat, sebab kapal yang awalnya menampung 1.500 nyawa kini sudah berubah menjadi kuburan massal di tengah lautan, dan hanya menyisakan segelintir orang saja yang bertahan hidup. Sementara itu, kita kemudian diperlihatkan dengan ayah Maura, yaitu Henry, sedang duduk tenang di dalam sebuah ruangan mewah di dalam istananya. Dan di sanalah kita dibuat terbelalak melihat sebuah pemandangan yang mustahil. Henry ternyata mengawasi situasi di atas kapal melalui secari kertas laporan mesin tik komputer kuno bertuliskan Project Kerberos yang baru saja ia terima, yang dipenuhi oleh deretan kode simbol segitiga misterius. Lalu pertanyaan besarnya untuk kita adalah, dokumen rahasia apa sebenarnya yang sedang dibaca oleh Henry, dan apa arti deretan simbol segitiga yang menentukan takdir seluruh penumpang kapal tersebut? Cerita pun berakhir dengan rentetan pertanyaan besar yang membuat otak kita berputar keras. Yang pertama, apakah pelayaran kapal Kerberos ini nyata, atau jangan-jangan semua ini hanyalah simulasi buatan Henry untuk menguras pikiran Maura? Yang kedua, mengapa nama Maura bisa ikut terdaftar dengan jelas sebagai penumpang kapal Prometheus yang sudah hilang 4 bulan lalu? Lalu, apa sebenarnya misi rahasia Daniel, dan mengapa ia membawa perangkat canggih yang bisa mengendalikan sistem kapal hingga menghentikan waktu? Yang keempat, siapa sebenarnya bocah misterius pembawa piramida hitam itu, dan bagaimana bisa ia tetap hidup setelah dilempar ke laut lepas? Dan yang terakhir, misteri apa yang tersembunyi di balik ubin hitam pekat di bawah ruang rahasia yang dikunjungi Kapten Eki dan Maura? Dan semua jawaban dari teka-teki membingungkan ini hanya akan terungkap di video berikutnya.
Sampai di sini dulu cerita dari serial 1899 ini. Jikalau kalian benar-benar penasaran dan sudah gak kuat pengen tahu kelanjutan nasib Maura serta misteri kapal terkutuk ini, ramaikan kolom komentar sekarang juga dengan ketik next Abray. Jika video ini tembus 100 komentar, Abray akan langsung garap dan upload part selanjutnya khusus buat kalian. Jangan lupa juga untuk klik tombol subrek dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang tahu saat video kelanjutannya rilis. Sampai jumpa di video berikutnya. Abray, Safrakan Cakro yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda, dan bye.